Apa kalau misalnya maaf ya orang pegang ini kan tidak masalah. Itu sudah. Oke, sebelum kalian nonton video ini, ada baiknya kalian subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan saya alhamdulillah nih, jadi setelah kemarin-kemarin Irfan mau datang ke channel aku, dan ini mampir lagi. Kita mau bakal ngobrol hal lain lagi ya Pan ya, yang lebih yang insya Allah bisa diambil manfaatnya. Langsung aja nih, semester ini kamu ngajar apa Pan? Saya mengajar beberapa mata kuliah, salah satunya tentang pendidikan seks untuk anak usia dini. Ini penting banget loh ya. Yes, betul. Ini kan, ini juga saya harus belajar juga nih sama Pak dosen nih. Kenapa sih? Karena saya punya anak yang usianya anak PAUD ya, anak usia 3 sampai 4 tahun ya kan. Dan ini penting. Kira-kira mata kuliah itu apa saja nih, tentang mengupas tentang apa saja? Ada beberapa hal tentang pentingnya pengenalan seks untuk anak usia dini, kemudian bagaimana metode-metode yang digunakan, media-media yang digunakan, ada berbagai macam hal. Yang jelaskan memang untuk anak usia dini itu harus paham betul mana bagian-bagian tubuh yang harus dia lindungi, yang nggak boleh dipegang oleh orang lain. Itu kan perlu pengenalan juga. Karena anak itu kan nggak tahu. Kadang-kadang dipegang oleh orang yang tidak dikenal, tiba-tiba pegang bagian-bagian tubuh yang tertutup pakaian renang gitu ya. Itu kan yang nggak boleh. Makanya kita harus berikan pendidikan itu. Itu cara ngomongnya gimana? Kan kadang-kadang anak kecil ya belum paham dengan bahasa, pakai bahasanya berarti bahasa mereka atau bagaimana? Bisa menggunakan nyanyian, bisa juga menggunakan ada tiga jenis sentuhan. Ada 3 jenis sentuhan, ada sentuhan boleh, ada sentuhan bingung, ada sentuhan yang tidak boleh. Apa itu? Lagu atau apa? Enggak, ya itu kita belajar aja sama-sama. Sentuhan boleh. Jadi untuk anak usia dini itu ada 3 sentuhan. Yang boleh itu berarti mulai pundak, coba bersama pegang pundak ke atas. Kemudian dari mulai kaki, lutut ya? Lutut ke bawah. Itu sentuhan apa? Boleh. Sentuhan boleh. Tapi ada sentuhan yang ke atas? Ya, itu kan nggak apa-apa kalau misalnya maaf ya orang pegang ini kan tidak masalah. Itu sentuhan yang boleh. Oh, boleh ya. Jadi pegang kepala. Tapi kalau anak kecil pegang kepala orang tua kan nggak sopan. Nggak sopan. Ini kan untuk anak usia dini. Jadi kalau misalnya anak usia dini ada orang yang tidak dikenal, ada orang bahkan saudara dekat ya, karena kalau sekarang itu kan banyak pelaku kekerasan seksual itu bahkan justru datang dari orang terdekat. Betul sekali. Bukan dari orang yang jauh. Pedofil gitu ya. Jadi memang ternyata itu bahkan bukan orang lain tapi orang terdekat itu. Tadi yang kedua belum, yang kedua. Sentuhan yang bingung. Sentuhan yang bingung adalah sentuhan yang mulai pundak sampai lutut. Itu bingung. Sentuhan yang bingung. Betul. Kenapa bingung? Karena misalnya tiba-tiba datang nih orang yang tidak kenal, pegangnya pundak. Tapi tiba-tiba mulai merebet ke bawah nih. Sampai ke perut. Dia kan bingung. Mau apa nih? Kan bingung tuh. Itu sentuhan bingung. Ada yang sentuhan tidak boleh. Sentuhan yang tidak boleh itu yang tertutup. Coba tanya gitu, yang tertutup pakaian dalam. Kita harus berdiri kayaknya deh. Jadi boleh ya? Boleh. Agak mundur berarti ini Pak. Ya, gini nih. Ya, oke. Sentuhan tidak boleh adalah sentuhan yang tertutup pakaian dalam. Nah, itu yang. Jadi sentuhan boleh dari pundak ke atas, terus dari lutut ke bawah. Sentuhan yang membingungkan mulai pundak sampai lutut. Sentuhan tidak boleh yang tertutup pakaian. Baju? Boleh pakaian yang tertutup pakaian dalam. Jadi mohon maaf seperti pantat ya. Ya, itu nggak boleh. Makanya kalau misalnya anak-anak kita kemudian ada orang, bahkan orang yang dikenal ya, selain orang tuanya kok tiba-tiba pegang bagian dada, bagian bawah sini, itu memang
Yang harus dilaksanakan anak, dia harus berteriak. Ya, dia harus berteriak, kemudian dia bisa langsung lari, bisa langsung minta tolong. Kita perlu memberikan edukasi itu kepada anak. Anak kan tidak tahu. Kalau kita tidak memberikan pengertian pada anak mana tahu anak usia dini. Iya betul. Tiba-tiba pegang-pegang aja. Dan harus dikasih tahu juga nama aslinya ya. Betul. Jadi jangan diplesetkan dengan kata-kata lain. Ya betul. Ahli psikologi manapun, kita mau baca buku apapun, kita tidak boleh berbohong kepada anak. Iya. Jadi misalkan itu namanya penis penis, kalau harus itu menyampaikan sejujurnya pada anak. Tidak boleh menggunakan kata guru. Ya kita jujur aja namanya penis. Untuk perempuan namanya vagina. Tidak boleh. Jadi nggak boleh pakai burung, dompet, itu atau donat. Iya, itu nggak boleh yang. Malah membingungkan ketika mereka misalkan makan donat, tapi orang tuanya mengenalkan anaknya itu vagina dengan kata-kata donat. Akhirnya dia mereka akan mengartikan hal yang real dengan apa yang dia sangkakan gitu ya. Iya oke. Ini kan orang tua ya yang harus aware masalah ini ya. Jadi saya yang kewajiban yang paling utama yang menyampaikan tentang pendidikan seks itu bukan guru, bukan ustadz, bukan kiai, bukan tokoh masyarakat, tapi yang paling utama adalah orang tua. Guru hanya membantu ya pendidikan di sekolah, dan itu kan memang prosentasenya ketika anak itu misalnya belajar di sekolahan kan prosentase orang tua justru 60% lebih banyak ya. Lebih banyak orang tua. Jadi memang ya itu jangan dipasrah ke bongkokan neng gurune gitu-gitu. Ya, dan juga di dalam masalah pendidikan seks itu kan bukan cuma anaknya saja ya, tetapi orang tua. Orang tua pun juga perlu diberikan pengertian juga oleh kita semua. Jadi kadang-kadang orang tua itu, mohon maaf ya, anak-anak usia dini itu kan kadang-kadang mereka berkumpul, kemudian anak-anak mereka mandi bersama, kan? Mandi bersama, telanjang bersama anak-anaknya. Padahal mereka meskipun masih anak usia dini nggak boleh loh itu. Maksudnya orang tua mandi bareng sama anaknya atau anak-anaknya itu kadang-kadang mandi bareng sama temen-temennya di kolam renang dan sebagainya, itu pun nggak boleh. Ganti pakaian kemudian dilihatin penisnya, vaginanya sama orang lain, itu nggak boleh sebetulnya. Jadi sudah mulai kalau di dalam agama Islam ada hadis-hadisnya ya, misalkan kayak apa namanya itu yang tidak boleh terlihat auratnya gitu-gitu kan. Rambut itu aurat gitu. Jadi udah harus dikenalkan dari caranya ya tadi ya, cara ngasih tahu ke anaknya dengan metode-metode yang memang mereka paham, nyanyian. Dan termasuk orang tuanya juga, orang tuanya pun juga harus menutup aurat dengan anaknya. Jangan cuma nyuruh-nyuruh doang ya. Jadi harus mencontohkan. Kadang-kadang ya kita kan berbicara pendidikan seks ya. Kadang-kadang orang tuanya mohon maaf menyusui anaknya kadang-kadang di tempat umum dengan yang terlihat yang terlihat payudaranya, terus gitu. Akhirnya anaknya bingung ya kan, disuruh nggak boleh terlihat tapi kok mama atau ibu kok bisa terlihat. Dan ini satu hal nih, untuk anak usia 0 sampai 2 tahun anak itu juga sudah bisa melihat kan, sudah punya pikiran juga. Nah, orang tua itu mohon maaf nih kadang-kadang melakukan hubungan seks dengan suaminya di ranjang sementara ada anaknya di sebelahnya. Walaupun dia tidur kadang-kadang ya. Iya. Mereka Bahkan termasuk suaranya pun itu nggak boleh sampai terdengar oleh anak. Jadi memang ketika anak itu ya memang harusnya ketika tidur ya memang harus sudah dipisah ya. Iya. Jadi kadang-kadang tuh ya emang ada sih kan, dulu saya tuh pernah baca berita real ini, jadi di Jogja, jadi tetangganya teman saya, anaknya itu bermain. Jadi laki-laki, anak PAUD, laki-laki seusia PAUD lah 2 tahun 3 tahun itu bermain bersama. Tapi dia itu mainnya itu yang seperti layaknya orang berhubungan suami istri itu. Pas ditanya ternyata saya karena lihat orang tuanya, jadi dia menirukan apa yang dia lihat dari orang tuanya yang adegan di ranjang ini. Betul. Makanya kita perlu memberikan pengetahuan kepada anak bahwa ini adalah punya kamu, nak, yang perempuan ya, nak, punya kamu ini namanya vagina. Ini harus kamu jaga betul. Nggak boleh orang lain menyentuhnya, melihatnya dan seterusnya. Yang punya laki-laki itu namanya penis. Ini nggak boleh, kalau nggak boleh dilihat, nggak boleh dipegang. Itu
masing-masing punya kita sendiri, nggak yang harus dijaga betul, nggak boleh ada orang yang lain menyentuhnya, termasuk orang-orang terdekat kamu, gurunya, kemudian paman dan seterusnya, itu nggak boleh. Itu harus diberikan berarti terus ya disounding terus sampai dia benar-benar paham, sampai dia kayak istilahnya kayak sudah ketika ada yang melakukan itu udah langsung otomatis refleks gitu. Yang pertama harus dilakukan tadi apa? Teriak ya kan? Iya, dia harus teriak, lari, minta tolong. Dia lari minta tolong. Banyak kalau saya melihat data di tahun 2000 semakin meningkat. Tahun 2014 itu kalau nggak salah ada 4.000 kasus. 2015 ada 5.000 kasus kekerasan seksual. Kalau dulu kita masih ingat barangkali ada kekerasan seksual di itu kan ada puluhan anak yang mengalami kekerasan seksual yang itu dilakukan oleh orang-orang, ada yang cleaning service-nya, ada gurunya, itu sama pelakunya, itu kan sangat luar biasa. Dan harus berhati-hati, kita harus berhati-hati betul. Berarti mulainya pertama awareness-nya ya dari orang tua sendiri masing-masing. Yang paling kita adalah orang tua. Jangan istilahnya masa bodoh atau apa, padahal anak ini semakin kesini kan kita berkembang di zaman yang udah berbeda sama zaman kita waktu kecil kan. Betul. Bahkan waktu kecil aja, waktu zaman saya masih kecil aja udah ada itu ya yang namanya pelecehan seksual. Cuman kan belum ada yang namanya pemberitaan di media sosial. Akhirnya kan hanya kayak diempet sendiri. Saya juga dulu pernah jadi kayak yang tiba-tiba ada tetangga saya jalan, kita lagi main-main tali gitu ya, tiba-tiba orang itu nyium siapa, megang bagian dada gitu-gitu ya teriak gitu. Cuman kan kita nggak yang modelnya kayak sekarang bisa terus lapor atau apa, wadul ya istilahnya, melaporkan ke orang tua gitu. Nah kita sebagai orang tua sekarang kan istilahnya kan kayak dulu kita punya pengalaman yang buruk, jangan sampai menimpa ke anak kita. Salah satunya itu dengan pemberian pengertian kepada anak-anak kita. Nah kalau udah SD berarti harus lebih ngerti lagi ya bahasanya gimana. Kan anak saya nih 2 nih, yang satu PAUD, yang satu kelas 1 SD. Untuk SD, apalagi untuk SD itu kan sudah harus menutup aurat betul-betul ya. Artinya dia harus menjaga auratnya itu. Kalau untuk anak usia dini itu masih banyak dilakukan, tapi untuk anak SD itu sudah mulai harus betul-betul tidurnya juga harus mulai dipisah kan. Dari bidang agama kan juga begitu. Jadi itu ya teman-teman ya, kan pentingnya pendidikan usia dini, pendidikan seks untuk usia dini. Dari Pak dosen yang kebetulan semester ini ngajar semester berapa Pak? Ngajar semester 6. Semester 6 yang dia persiapan untuk menjadi guru ya. Yes, betul. Supaya mereka juga mempraktekkan ilmu dari. Iya, betul. Kan kebanyakan juga banyak ya yang mahasiswanya sudah ngajar juga. Ya, kalau yang kelas sore itu rata-rata sudah mengajar, sudah jadi guru. Bahkan ada satu mahasiswa saya itu usianya udah 60 tahun. Allah, sepuh banget. Serius? Iya, udah 60 tahun, aktif reguler, udah punya cucu, tapi beliau masih semangat belajar. 60 tahun itu bahkan lebih tua beliau loh dari ibu saya loh. Iya, makanya luar biasa. Di sini ada. Wow, keren. Semester 6, luar biasa. Makanya saya salut orang-orang yang masih terus belajar. Meskipun usianya juga sudah sepuh, itu kita harus acungkan jempol luar biasa. Contoh ya. Oke, terima kasih untuk pendidikan seks ini. Ternyata tadi ya saya jadi bisa mempraktekannya, dapat ilmu gratis dari Pak dosen biar bisa saya praktekkan ke anak saya nanti. Jadi ada yang tadi ya disentuh boleh, disentuh bingung, dan disentuh tidak boleh. Jadi nanti saya juga bisa nyanyi-nyanyi. Satu dong nyanyi-nyanyi. Boleh? Kasih lagi ya dong. Tapi suara saya jelek gak apa-apa ya. Itu bisa lah diedit nanti ya biar jadi suaranya kayak suara Pesmo. Loh salah ya. Oke, gimana lagunya itu? Yo, bareng-bareng tapi ya. Liriknya mungkin dikasih tahu dulu. Ada sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang. Asik banget ya jadi guru PAUD. Sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Terus? Hanya diriku yang boleh menyentuh
Bagus juga lagunya. Ya. Boleh sekali lagi ya kita bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga udah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Karena liriknya cuma simpel aja gitu ya. 1, 2, 3. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Ini guru PAUD yang teladan, bisa nyanyi, bisa bermain. Meskipun suaranya jelek ya. Apa-apa, yang penting pede aja. Itu ya lagunya. Terima kasih ya. Jadi memang guru-gurunya juga kayaknya mempersiapkan itu untuk disosialisasikan kepada yang lain ya, biar anak-anak juga bisa ngerti. Terima kasih ya, jangan lupa subscribe channel aku supaya aku semangat bikin video dan konten yang lainnya. Terima kasih, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.